Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini Bu Novi akan mengajarkan kalian pelajaran fikih mengenai hukum khitan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sejarah khitan dan juga arti khitan bagi laki-laki dan juga arti khitan bagi perempuan. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai hukum tentang khitan. Silakan kalian buka buku paket halaman 44. Hukum khitan bagi laki-laki. Hukum berkhitan bagi laki-laki adalah wajib. Dasar diwajibkannya khitan bagi laki-laki diantaranya: yang pertama, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ketika Usaim bin Hulaib masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk berkhitan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tanggalkanlah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Selanjutnya adalah hukum khitan bagi perempuan. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitan bagi perempuan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat menjadi MUI, hukum khitan bagi perempuan dapat diperinci sebagai berikut ini. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah atau ulama pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah wajib sebagaimana seperti hukum khitan bagi laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah barang siapa yang masuk Islam maka wajib baginya berkhitan walaupun ia sudah dewasa. Yang kedua, yaitu menurut ulama Malikiyah adalah ulama pengikut Imam Malik, ulama Hanafiyah, ulama pengikut Imam Hanafi, dan ulama Hanbaliyah atau ulama pengikut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah. Yang ketiga, yaitu menurut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hukum khitan bagi perempuan adalah mubah atau boleh. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa khitan bagi perempuan adalah wajib atau sunnah. Namun, bagaimanapun bagi orang yang memandang bahwa mengkhitan wanita itu lebih baik bagi anak-anaknya, maka hendaklah ia melakukannya. Dan beliau menyepakati pandangan ini. Khususnya pada zaman sekarang ini, akan ada hal orang-orang yang tidak melakukannya, maka tidaklah ia berdosa, karena khitan itu tidak lebih dari sekedar memuliakan wanita. Jadi para ulama berbeda pendapat ya, ada tiga. Yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah, dan yang ketiga adalah mubah atau boleh. Nah, menanggapi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama yang tadi, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2008 telah menyimpulkan tentang status hukum khitan bagi perempuan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, khitan bagi laki-laki maupun bagi perempuan termasuk fitrah dan syiar Islam. Yang kedua, khitan terhadap perempuan adalah makrumah atau kemuliaan. Pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Yang ketiga, pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah. Karena khitan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan termasuk fitrah dan syiar Islam. Anak-anakku sekalian, sudah paham mengenai hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan? Jika sudah paham, maka di sini Bu Guru akan
memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya, silakan kalian tulis di buku tugas 1 ataupun buku tugas 2. Jika buku tugas 1 dikumpulkan, maka kerjakan di buku tugas 2. Silakan tulis pertanyaan berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah tuliskan hukum khitan bagi perempuan menurut ulama Syafi'iyah. Yang kedua, siapakah yang mengatakan hukum khitan bagi perempuan adalah mubah atau boleh? Yang ketiga, bagaimanakah MUI menanggapi perbedaan pendapat di kalangan ulama? Nah, jika kalian sudah menuliskan soal-soal yang tadi Ibu sebutkan, maka kalian silakan menjawabnya. Jawabannya ada di dalam video ya yang tadi Ibu jelaskan. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.